Halo, perkenalkan nama saya Azipura Brilian dengan NIM 23053110080. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Di video ini saya akan membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, pengertian dari pendidikan yaitu proses pembelajaran atau pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap individu. Pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik formal, informal, maupun non-formal. Tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu untuk memfasilitasi perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan moral individu, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong kemajuan sosial serta ekonomi. Selanjutnya, isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai isu yang kompleks. Beberapa isu utama yang sering dibahas yaitu standar akademik. Masih terjadi perbedaan besar dalam kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, metode pengajaran. Banyak guru yang masih menggunakan metode pengajaran konvensional yang kurang interaktif dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, geografis. Banyak anak di desa terpencil yang sulit mengakses pendidikan karena infrastruktur yang kurang memadai. Selanjutnya, ekonomi. Biaya pendidikan, meskipun ada program bantuan, masih menjadi beban bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selanjutnya yaitu kurikulum yang berubah-ubah. Seringnya perubahan kurikulum menyebabkan kebingungan di kalangan guru dan siswa. Selanjutnya ada relevansi kurikulum. Kurikulum yang ada kadang-kadang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Program sertifikasi guru juga masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, gaji dan kesejahteraan. Gaji guru yang relatif rendah mempengaruhi kinerja mereka. Selanjutnya ada fasilitas sekolah. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, dan laboratorium. Selanjutnya yaitu teknologi pendidikan. Adopsi teknologi dalam pendidikan masih tergolong memiliki akses internet yang buruk. Selanjutnya ada kesetaraan gender. Meskipun telah maju, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan di beberapa daerah. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali sulit mendapatkan pendidikan yang baik. Selanjutnya, fasilitas dan peralatan. Sekolah vokasi seringkali kekurangan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk pelatihan praktis. Selanjutnya ada korupsi dan efisiensi. Kasus korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan masih menjadi masalah serius. Selanjutnya, mengatasi isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Mengatasi isu-isu ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Investasi dalam pendidikan yang berkelanjutan dan kebijakan yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Berikut beberapa cara untuk mengatasi isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pelatihan guru. Dengan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan untuk guru agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran modern yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada peningkatan gaji dan kesejahteraan guru.
meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil, termasuk akses jalan, bangunan sekolah, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya yaitu program beasiswa dan bantuan. Dengan memperluas program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya, kurikulum yang lebih relevan, dengan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi, menerapkan kurikulum yang fokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan praktis. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring untuk mendorong penggunaan teknologi, dan untuk pembelajaran daring menyediakan akses internet yang luas di seluruh negeri. Selanjutnya yaitu pelatihan teknologi untuk guru dan siswa, mengadakan pelatihan teknologi untuk guru dan siswa agar mereka terbiasa menggunakan alat-alat digital dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu pemberantasan korupsi, dengan menindak tegas korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan benar. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan industri, membangun kerjasama dengan industri untuk memastikan kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya yaitu dengan penyediaan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk pendidikan vokasi agar siswa dapat memperoleh pengalaman praktis yang relevan. Selanjutnya yaitu dengan pendidikan inklusif, membangun fasilitas yang ramah bagi anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan menyediakan pelatihan khusus untuk guru. Selanjutnya yaitu kesetaraan gender, mendorong kesetaraan gender dalam akses pendidikan melalui kampanye kesadaran dan kebijakan yang mendukung. Selanjutnya yaitu mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pendidikan di lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu mengadakan program perkembangan komunitas yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nah, itu tadi pengertian isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia serta cara untuk mengatasi isu-isu tersebut. Nah, dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, berbagai isu pendidikan di Indonesia dapat diatasi secara bertahap sehingga kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dengan baik. Itu dari saya, sekian, terima kasih.